Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang baginya mencerah ini atas segala karunia-Nya kepada kita sekalian, berupa karunia sehat, karunia yang begitu besar yang harus kita syukuri dengan benar, karena betapa banyaknya manusia melalaikan nikmat ini. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matan maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu. Maka alhamdulillah, pagi hari ini kesehatan kita bisa kita manfaatkan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak mengkaji daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap selalu kesehatan ini betul-betul kita bisa manfaatkan untuk menambah pundi-pundi pahala dalam diri kita sebagai bekal nanti insyaallah saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seperti yang tadi disampaikan, tema kita di pagi hari ini tema ringan, namun banyak di antara kita mungkin pernah mengalaminya. Ketika sesaat tak lagi berguna. Ketika mendengar tema ini, tentunya Bapak Ibu ada terbersit di benaknya sebuah kata atau satu kata, yaitu namanya penyesalan. Siapakah di antara kita di kehidupan dunia ini yang tidak pernah merasakan yang namanya penyesalan? Ada? Ada nggak yang hadir saat ini dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami yang namanya penyesalan? Ada nggak? Ada nggak? Berarti kebanyakan manusia, berarti kebanyakan manusia pernah mengalami yang namanya penyesalan. Bahkan mungkin kita juga pernah mengalami penyesalan yang menyesakkan dada. Tak enak banget ketika mengalami hal tersebut. Contoh atau sebab daripada rasa penyesalan itu adalah berbagai macam ragam penyebabnya. Ada kalanya misal mungkin kita pernah kehilangan sesuatu, ya. Entah itu sebuah peluang, entah itu sebuah kesempatan emas, entah ada sebuah kejadian yang terus membuat diri kita merasa, kenapa saya melakukan hal tersebut? Kenapa saya kok harus lewat jalan itu? Ya. Itu kan banyak contohnya Bapak Ibu. Contoh sederhananya saja, ini makin lama makin mundur ya. Oh ya. Contoh kecil saja, jamaah sekalian dirahmati Allah. Pernah nggak di antara kita saat lagi dalam safar perjalanan, lalu kemudian kita salah ambil jalan, salah ambil jalur dan lain sebagainya? Pernah nggak? Terus apa yang muncul keluar dari lisan kita itu apa?
kita jadinya nggak enak banget saat itu. Tentunya itu adalah sebuah penyesalan. Namun penyesalan tersebut, Bapak Ibu Saudara, penyesalan dalam sebuah urusan dunia selalu dan selalu insya Allah masih bisa diperbaiki. Kalau salah jalan ya tinggal apa? Putar balik mungkin ya. Kalau salah jalan putar balik, atau nyari map yang baru, atau bertanya kepada orang lain supaya kita tidak tersesat lagi atau tidak salah jalan lagi. Ini salah satu contoh sederhana saja. Masih bisa diperbaiki. Contoh yang lain misalkan dalam perkara, mungkin di antara kita ada yang bekerja di salah satu instansi atau sebuah perusahaan dan dia diberi amanah untuk mengambil sebuah keputusan, dan setelah pemikiran, setelah musyawarah, lalu kemudian diambillah sebuah keputusan. Bahasa kita, bahasa orang Jawa, dilalah gitu. Dilalah, keputusannya meleset, nyesel gitu. Kenapa? Setelah dihadirkan dua opsi, kenapa saya pilih opsi yang ini? Kenapa enggak yang ini? Kalau coba yang ini, sesal. Tapi itu pun juga sama. Selama itu adalah sebuah urusan dunia, tentunya masih bisa diperbaiki. Nah, contoh misalnya, ini kan baru selesai kita melaksanakan yang namanya misalnya setelah memilih salah satu paslon, lalu kemudian kenapa seperti ini ya? Coba ambil yang ini, nggak bakalan ini saya kena begini-begini. Tentunya Bapak Ibu, ini pun juga sama. Meskipun sudah terlanjur untuk misalkan nanti diputuskan siapa yang menjadi, masih bisa diperbaiki dalam perjalanannya, ataupun bahkan mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa diperbaiki selama itu adalah urusan. Atau dalam kehidupan kita pernah Bapak Ibu dihadapkan kepada kita beberapa banyak pilihan. Orang pebisnis pasti ngerti bagaimana ketika dihadapkan kepadanya sebuah peluang emas bisa mengakuisisi sebuah bisnis, dan dia ada ke modal tapi dia tidak ambil, sehingga ketika dalam perjalanannya dia melihat perkembangan bisnis yang gak jadi dia akuisisi. Ternyata bagus banget bisnisnya dan bertumbuh dengan bagus dan bertumbuh dengan besar, mendapatkan keuntungan yang besar, dan dia akhirnya menyesal kenapa waktu itu saya tidak segera memutuskan untuk mengakuisisi bisnis. Ini pun juga masih bisa diperbaiki akhirnya. Mungkin bisa dia mencari yang lain, dan akhirnya jika dia membeli itu, dia mendapatkan keuntungan yang bagus. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian di sini pernah mengalami sebuah pengalaman investasi tanah? Investasi tanah, lalu kemudian saat itu dihadirkan, ditawarkan kepada kita sebuah peluang untuk bisa membeli sebidang tanah seluas sekian dengan harga milik. Kita punya dananya, kita punya modalnya untuk beli, tapi tidak jadi kita beli karena kita mungkin ada keperluan yang lain. Dan ternyata benar, setelah beberapa tahun, belasan tahun, tanah itu naiknya berlipat-lipat. Mungkin saja ada yang namanya sesal di hati. Kenapa dulu saya gak jadi? Rasa sakit mungkin ada, tapi sekali lagi semua ini karakteristik sebuah penyesalan atas urusan dunia. Karakteristiknya adalah masih mungkin untuk diperbaiki, masih sangat mungkin. Jadi penyesalan saat itu masih bisa diperbaiki dengan kita mungkin ketika masih ada dana atau ada sebuah penawaran lagi kita beri, dan masya Allah kemudian di tahun-tahun berikutnya tanah tersebut
Semua perkara ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu, bahwa karakteristik penyesalan dalam urusan dunia walaupun terkadang menyesakkan dada, bikin hati sakit gitu ya, namun segalanya ini masih bisa diperbaiki urusan-urusan. Namun perhatikanlah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada sebuah penyesalan yang itu tak mungkin lagi bermanfaat, tak mungkin lagi berguna, karena memang tidak bisa diperbaiki. Penyesalan yang seperti apa yang tidak bisa diperbaiki seperti ini? Yaitu penyesalan seorang hamba ketika di hari kiamat nanti. Penyesalan yang terjadi setelah kiamat itu, maka sungguh adalah sebuah penyesalan yang tidak berguna. Karena penyesalan saat itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi bisa memberikan kepada kita manfaat, karena memang tidak bisa diperbaiki pada saat ketika hari kiamat tersebut yang adanya sesal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah penggalan ayat di dalam surah Al-Fajr 21 sampai 24. Kata Allah, "Kalla sekali-kali tidak, manakala bumi digoncangkan terus-menerus, idza dukkatil ardu dakkan dakka," digoncangkan terus-menerus. Lalu kemudian wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah datang dan para malaikat pun juga turun saat itu, berangsur-angsur, berbaris-baris. Didatangkan pada manusia saat itu neraka jahanam, dan manusia teringat seluruh apa yang dia lakukan semasa di dunia, namun mengingat segalanya pada saat itu tak lagi berguna. Mereka pun berkata, "Duhai, seandainya dahulu aku melakukan kebaikan untuk kehidupanku di akhirat ini." Ini adalah menceritakan tentang kondisi atau kejadian pada saat hari kiamat tersebut. Kata Allah, ketika bumi ini digoncangkan, lalu kemudian goncangannya itu berlaku terus-menerus. Bapak Ibu, kalau bumi digoncangkan terus-menerus akan terjadi? Jelas hancur, rata. Jangankan kok dengan kehancuran atau goncangan kiamat, dengan gempa bumi saja yang mungkin kita pernah merasakannya, ya, getarannya, goyangannya seperti itu. Berapa lama Bapak Ibu? Goncangan gempa bumi berapa lama? Paling lama, ya, ada sampai 15 menit. Oh, ada. Paling beberapa menit saja. Apa yang terjadi? Dampak yang kita lihat, hancuran luar biasa. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan tsunami, Masya Allah. Itu baru beberapa menit. Lalu bagaimana jika goncangan itu berlangsung terus-menerus dan dakka, terus-menerus Bapak Ibu? Maka jelas bumi saat itu akan hancur rata serata-ratanya. La iwaja wala amta, gak ada yang namanya gunung menjulang, gak ada yang namanya lembah, semuanya rata. Apalagi bawah rendah, semuanya rata. Dan pada saat itulah Allah datang untuk membuat sebuah keputusan, mengawali yang namanya hari penghisaban.
manusia dan bangsa jin dari awal penciptaan sampai akhir mereka berada di tengah, tak mungkin bisa meloloskan diri. Semuanya tertunduk ketakutan di situ. Kemudian Allah datangkan yang namanya neraka jahanam, menyala-nyala apinya. Semua manusia melihat hal itu. Pada saat itulah memuncak seluruh kesedihan dalam hati mereka, penyesalan yang dahsyat luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Menyesal mereka. Kenapa dahulu saat di dunia saya tidak sholat dengan benar? Kenapa dahulu di dunia sholat-sholatku aku sia-siakan, tidak aku laksanakan dengan benar? Kenapa dahulu ketika masih ada kesempatan untuk menambahkan dengan sholat-sholat sunnah, lalu kemudian aku remehkan, aku sia-siakan? Sementara kita tahu semuanya betapa sholat ini menjadi tolak ukur kebaikan seorang hamba di hari kiamat. Bahkan ia menjadi tanda baik atau tidaknya seseorang di hari kiamat nanti. Kalau di kehidupan dunia, tanda bahwa seorang itu berakhir baik, ya, bahwa dia adalah orang yang selamat, itu tolak ukurnya justru di bagian akhirnya. Kan begitu, iya kan? Seperti kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sebenarnya namanya amalan, ya, usia perjalanan kita ini ditentukan di bagian akhirnya. Ya, semuanya pasti sudah pernah atau sering mendengar istilah husnul khatimah. Di bagian akhirnya ditentukan. Tapi kalau dari kiamat justru di bagian awalnya. Di bagian awalnya itu yang mana? Ini sholat. Maka seorang menyesal pada saat itu. Kenapa sholatku berantakan? Kenapa sholatku belum benar? Semua penyesalan saat itu tidak lagi berguna. Kenapa? Ya karena dia tak bisa balik lagi di dunia untuk memperbaiki sholat-sholatnya. Kita sekarang ini yang memungkinkan, di waktu saat ini yang memungkinkan kita memperbaiki sholat-sholat kita. Menyesal kemudian ketika dia menyadari betapa dia sedikit sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Sedikit banget dia baca Al-Quran. Dia tahu dia belum bisa baca Al-Quran, tapi dia gak mau belajar. Padahal sebenarnya waktu masih ada, meskipun usia sudah senja, tapi waktu masih ada, masih bisa digunakan untuk belajar. Kenapa dia gak belajar? Bahkan itu menyebabkan dirinya tidak baca Al-Quran. Nyesel dia. Tapi saudara mati Allah, mumpung menyinggung tentang Quran, maka ini bulan Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan perkataan para ulama bahwa Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya pembaca Al-Quran. Maka banyakin baca Quran di bulan Sya'ban. Persiapan untuk masuk Ramadan. Menyesal kemudian, kenapa dahulu saat di dunia dia menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Sementara ukuran baik tidaknya tauhid seseorang, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan pada baktinya dia kepada orang tua seperti apa. Menyesal dia. Kenapa dahulu saat ada kesempatan untuk lebih memperhatikan keluarganya, anak dan istrinya, lalu kemudian dia sia-siakan. Menyesal. Dan menyesal saat itu sungguh tidaklah berguna lagi. Menyesal dia. Kenapa dahulu saat ada kesempatan untuk bisa bersedekah, mengeluarkan zakat dari hartanya, lalu kemudian dia tidak lakukan. Sementara harapan setiap orang yang saat mendapati kematiannya, mereka ingin dikembalikan ke dunia agar bisa bersedekah, agar bisa berinfak. Namun sekali lagi, angan-angan itu tak lagi berguna. Keinginan itu tak lagi berguna. Menyesal dia Bapak Ibu, kenapa dahulu
peristiwa di mana saya dan mungkin saudara atau mungkin teman di pekerjaan atau mungkin tetangga atau mungkin bahkan keluarga, lalu kemudian saya tidak perbaiki saat itu dengan datang kepadanya, dengan saling meminta atau memberi maaf, saling menghalalkan daripada kezaliman yang dia lakukan, sehingga sesamanya akhirnya saling memaafkan, saling melepaskan rasa benci, dendam dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu tidak saya lakukan? Ketika di hari kiamat semuanya itu sudah terlambat. Maka lahu madlamatun di akhir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memiliki kezaliman atau melakukan sebuah kezaliman kepada saudaranya, hendaknya dia menghalalkan saat ini juga, minta dihalalkan saat ini juga, minta dimaafkan saat ini juga, karena kesempatannya tertutup saat nanti di hari kiamat. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini penyesalan demi penyesalan yang tentunya tak lagi berguna. Menyesal seseorang kenapa dia mengulur-ulur waktu untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat dia. Ada kesempatan dia bertaubat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, namun dia tidak lakukan. Dan pada saat itu datang kematian, pada saat itu datang hari kiamat, sementara dia belum bertobat kepada Allah. Ini sebuah penyesalan demi penyesalan yang tidak lagi berguna. Tak lagi berguna. Karena semuanya pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan hisabnya, sudah tetapkan keputusannya, maka semua itu tidak berguna. Tak mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dikeluarkan, tidak mungkin. Sebagaimana sering disampaikan dalam Al-Quran, penyesalan demi penyesalan yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam mereka berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar supaya bisa dikeluarkan, dikeluarkan dari neraka. Mereka minta, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah penyesalan yang harus kita waspadai. Penyesalan seorang hamba pada hari ya, semua itu tidak lagi berguna. Semua itu tidak lagi berguna. Bahkan pun misalkan seseorang ketika itu memiliki harta yang banyak, lalu kemudian dia berharap agar harta tersebut bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun tak berguna lagi. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan besarnya harta yang dimiliki oleh seorang hamba pada saat itu, dan itu pun juga tak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan atau singgung hal ini dalam surah Al-Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la iftada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mati dalam kekufuran mereka, tidaklah seorang pun di antara mereka diterima tebusan demi tebusan mereka. Tidak ada satupun yang diterima. Bahkan besarnya tebusan itu Allah sebutkan mil'ul ardi dhahaba, emas sepenuh bumi. Walaupun mereka memiliki harta sebesar emas, ya, sebuah emas sebesar bumi atau sepenuh bumi, emas sebesar bumi, untuk kemudian mereka jadikan sebagai tebusan, walau iftadabi, jika mereka ingin membuat itu sebagai tebusan atas diri mereka supaya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan yuqbal, selama-lamanya tidak akan pernah diterima, ditolak mentah-mentah. Pada saat itu betul-betul manusia berada dalam kesengsaraan, penyesalan yang sangat mendalam, maha dahsyat, karena tidak bisa kembali lagi. Harapan-harapan mereka saat itu pupus. Bayangkan jamaah sekalian dirahmati Allah, dari mulai awal ketika dibangkitkan saja mereka mengalami kondisi yang mengerikan sekali. Mereka dibangkitkan
semuanya dalam kondisi wajah mereka berdebu, tutup daripada kehancuran gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan saat dibangkitkan mereka kondisinya seperti itu. Kemudian pada saat itu dihamparkan kepada mereka, yaitu buku catatan amal mereka, diperlihatkan kepada mereka seluruh apa yang mereka kerjakan saat di dunia, dan mereka pun akhirnya ketakutan. Ini digambarkan bahwa lihat penyesalan mereka ketika melihat buku catatannya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Dan ketika buku catatan itu dihamparkan, diletakkan dan diperlihatkan, engkau melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa yang suka berbuat dosa dan dia belum bertaubat di dunia. Mereka sungguh ketakutan dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut, sehingga mereka pun sampai berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mereka saat itu melihat, dan semuanya kita Bapak Ibu akan melihat catatan itu satu persatu, melihat catatannya, satu persatu melihat catatannya. Dan saat itu orang-orang mujrim berkata, ya wailatana, celaka, kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit dan banyak, yang tidak meninggalkan yang kecil atau besar kecuali ahsa, kecuali dicatat. Wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati semua yang mereka lakukan itu hadir di depan mata mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah enggak menzalimi seorang pun di antara manusia. Semuanya jelas, enggak ada itu kemudian yang tidak dilakukan tercatat atau yang dilakukan enggak tercatat, itu enggak ada istilahnya. Semuanya sama, enggak terlewatkan sedikit pun. Kalimat sekecil apapun tercatat. Bahkan yang enggak diucapkannya pun, misalkan tulisan, itu juga semuanya tercatat. Sudah pernah mengucapkan apa? Bahkan cuma isyarat saja itu juga tercatat. Nggak ngomong sih, nggak, saat dia ngejek orang itu dia nggak ngomong, nggak ngucap apa-apa, cuma bibirnya miring. Ini pun juga tercatat, Bapak Ibu. Ya. Maka seorang wanita yang melotot di hadapan suaminya, mukanya dia marah, melotot-melotot dan seterusnya, itu nggak pakai ngomong tapi tercatat. Suami menyakiti istri sedikit apapun semua tercatat, nggak ada yang terlewatkan. Dan pada saat itu setiap manusia menjadi auditor atas catatan tersebut, menjadi auditor sendiri di atas catatan amal dia. Kata Allah, Iqra, kita baca oleh catatan amal tersebut, baca kitab catatan amalmu itu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau saat ini yang menjadi auditor atas catatanmu sendiri. Pada saat itu semua kita bisa, ya Allah, kenapa begini? Belum aku perbaiki saat di dunia. Dia ingin kemudian datang kepada Allah, minta kepada Allah agar dikembalikan lagi di dunia. Mereka mengharap, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami. Saat mereka sudah berada dalam neraka, Bapak Ibu, mereka berharap, ngasih apa, minta harapan kepada Allah. Harapan pertama tentunya mereka ingin dikeluarkan. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari sini, ya Allah. Keluarkan kami dari sini, ya Allah. Kalau di dalam surah Fatir yang pernah kita bahas di beberapa bulan yang lalu, ya, ketika mereka minta Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah, keluarkan kami, ya Allah, dari sini agar kami bisa beramal lagi di dunia dengan amalan yang berbeda, dengan amalan-amalan soleh yang mungkin belum pernah kami lakukan. Maka pada saat itu Allah menjawabnya, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah memberikan kepada waktu, kesempatan, namun kau tidak manfaatkan waktu yang cukup tersebut untuk engkau sesat
segala kekuranganmu, untuk engkau sesali segala maksiatmu. Itu waktu yang sangat cukup untukmu memperbaiki itu semuanya. Bahkan aku sudah memberikan kepada engkau pemberi peringatan. Waja'akumun nadhir. Pemberi peringatan kemarin apa? Maknanya masih kan? Kajian waktu itu tentang usia emas. Sehingga pemberi peringatannya apa? Asyaib salah satunya. Uban. Di sini sudah banyak yang beruban kelihatan di wajah-wajahnya ya. Sudah ada pemberi peringatan, tapi engkau juga tak sadar-sadar untuk menyesali perbuatan. Maka sekarang tak ada lagi waktu, tak ada lagi kesempatan yang akan diberikan. Selesai penyesalan saat itu tak lagi berguna. Lihat yang lainnya, dia minta kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari sini ya Allah. Kasih waktu lagi untuk bisa beramal di dunia. Fa in 'udna fa inna zalimun. Al-Mu'minun ayat keempat. Fa in 'udna, kalau kami, bahkan dia berjanji, ya Allah kembalikan kami di dunia. Kalau nanti kami melakukan kezaliman, fa in 'udna, kalau kami nanti kembali kepada kekufuran, fa inna zalimun, maka pasti kami akan menjadi orang yang zalim ya Allah. Tolong kami kembalikan. Sampai mereka janji seperti itu. Artinya mereka tidak akan balik kepada kekufuran mereka, kepada maksiat-maksiat mereka. Mereka janji. Tapi apa? Jawab Allah Subhanahu wa taala, qala hasaku fiha wa la tukallimun. Nah, kamu di sini saja. Kamu berdiam di sini di dalam neraka, di dalam kondisi hina. Wa la tukallimun. Jangan lagi engkau bercakap-cakap denganku. Jangan lagi engkau berbicara denganku. Ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pupus harapannya, sia-sia permintaannya. Saat mereka gagal untuk bisa dikeluarkan dari neraka, mereka pun akhirnya berharap agar bisa mendapatkan keuntungan yang lain, agar bisa mendapatkan keringanan yang lain. Mereka berkata kepada malaikat, ketua, pimpinan, penjaga neraka jahanam. Siapa? Malaikat Malik. Mereka berkata, wanadaw ya Malik. Mereka berteriak, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya engkau memohon kepada Rabbmu, Tuhanmu, agar membinasakan kami saja. Ini ungkapan orang yang putus asa. Karena sudah gak bisa lagi keluar, mereka disiksa di dalamnya penuh dengan penderitaan. Ya sudah. Karena mereka mengetahui diri mereka gak mati-mati, mereka minta apa? Kematian. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu supaya mematikan kami saja. Dahulu saat di dunia, kematian adalah sebuah hal yang mereka lari daripada, mereka benci. Pada saat itu justru mereka berharap agar kematian itu datang kepada mereka. Tapi apa? Jawab Allah Subhanahu wa taala, qala innakum makithun. Kalian tetap di sini, hidup di sini dalam kondisi menderita. Laqad ji'na, ya. Laqad ji'nakum, kami telah memberikan kepadamu ilhaq, dengan yang namanya al-haq, kebenaran. Walakinna aktsarakum bil haqqi karihun, tapi kebanyakan di antara kalian kepada kebenaran itu kalian benci, kalian enggak suka. Dinasehati malah marah, diluruskan enggak mau, dikasih dalil dulu gitu. Diarahkan urusan saya gitu. Kepada peringatan-peringatan nasihat dia enggak suka. Diluruskan malah marah. Merasa mungkin dia lebih senior, merasa mungkin dia lebih hebat, merasa mungkin dia lebih pengalaman, lebih banyak ilmu. Dibenarkan enggak mau. Maka kata Allah, innakum makithun, dan berada di sini selamanya. Harapannya pupus, tak mendapatkan yang namanya kematian. Maka karena tidak mendapatkan kematian, dia merasa ini udah selesai. Saya bahkan akan merasakan azab terus menerus. Karena merasakan azab terus menerus, dia masih
li khazanati jahannam. Minta kepada penjaga-penjaga neraka saat itu. Mintanya apa jemaah saudara Allah? Ya. Mereka minta kepada li khazanati jahannam saat itu agar supaya diberikan ijazah. Bahasa Arabnya libur. Libur dari apa? Libur dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka minta agar penghuni atau penjaga-penjaga neraka itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya mereka diberikan libur yauman, sehari saja, minal adzab. Ada nggak istilah liburan disiksa? Liburan dari siksaan, ada nggak? Dapat nggak Bapak Ibu penghuni neraka nanti itu liburan, tidak disiksa, sehari saja? Ada nggak? Nggak ada. Sehari saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para penjaga neraka mengatakan, qalu awalam ta'tikum, ya, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Awalam ta'tikum rusulukum, apakah belum datang kepada kalian para utusan bil bayyinah yang memberikan kepada kalian keterangan-keterangan, nasihat-nasihat, ayat-ayat, nasihat dari Nabi, hadis-hadis dari, bukankah sudah datang kepada kalian para rasul-rasul? Mereka mengatakan, qalu bala, benar ya Allah, sudah datang kepada aku, qalu bala. Maka disampaikan kepada mereka, ya sudah, qalu fad'u, kalau begitu sekarang teruslah meminta, teruslah memohon, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tapi permintaan itu akan sia-sia saja, harapanmu akan pupus lagi, semuanya penyesalan demi penyesalan saat itu tak lagi berguna. Bapak Ibu saudara Allah, sebelum penyesalan itu datang, saatnya sekarang ini yang masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Karena ada sebuah penyesalan yang berguna, sebuah penyesalan yang bermanfaat. Kapan itu? Selama nafas masih ada di kandung badan. Selama malaikat maut belum juga datang. Selama malaikat maut belum menjemput, masih terbuka lebar kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menyesali segala kekurangan kita di hari-hari yang lalu. Masih ada. Dan jangan mudah tertipu oleh bisik rayu syaitan yang mengotori pikiran kita dengan mengatakan, udah selesai dirimu, percuma saja, engkau sudah terlambat menjadi orang baik, usiamu sudah senja, dosamu sudah banyak, gak mungkin diampuni, udah nanti aja, percuma aja kau minta ampun. Jangan percaya bisikan syaitan seperti ini. Ketahuilah, sesejak apapun usia seseorang, ketika dia datang kepada Allah minta ampunan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menunggu hambanya datang kepadanya meminta ampunan. Siang dan malam tak bosan-bosannya Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu kita untuk memperbaiki, untuk menyesali segala perbuatan buruk kita. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis dari Imam Muslim, Nabi mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar supaya memberi kesempatan hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan membentangkan tangannya untuk membentangkan tangannya di siang hari untuk memberi kesempatan hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari
terbit dari baratnya alias kiamat. Itu menunjukkan batasan penyesalan kita adalah pada saat hari kiamat itu. Setelah hari kiamat terjadi, maka penyesalan tak lagi berguna. Begitu pula saat kematian datang. Ya, Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum gharghara. Apa itu gharghara Bapak Ibu? Gharghara itu sakaratul maut, nafas sudah. Nah, sebelum datang kondisi manusia begitu, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki diri, menyesali diri. Maka sebelum datang dua hal tersebut, minta ampun kepada Allah, memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang kurang. Dengan demikian insya Allah penyesalan tersebut masih ada bergunanya, masih ada kebaikannya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mas Muhammad. Ada yang bertanya, silakan. Bebas. Bebas yang bertanya. Kalau tanya biasanya diam juga. Jadi itu Ustaz, apa yang kita buat? Tidak kecapean Setelah kejadian tersebut, setelah kejadian. ya, apa yang harus kita berbuat? Oh, baik. Jemaah sekalian dirahmati Allah, terhadap apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, kejadian apapun, bahkan mungkin kalau yang ditanyakan adalah sebuah kejadian bikin kita nyesel karena kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan rasa sakit atau merasakan sebuah kehilangan. Bagaimana sikap kita kepada kejadian atau peristiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut? 3 jam sekali. Dibolehkan, 1 nggak boleh. Ya. Yang pertama adalah sabari. Apa? Sabari. Disabari, Pak. Dan tentunya yang namanya disabari ini butuh yang namanya usaha yang besar, karena pasti ada sesak di sini. Sabari. Makanya sabru dia, sabar itu diam, cahaya, tapi cahayanya seperti cahaya matahari, nyengat, panas. Makanya orang sabar kadang kalau sudah sampai bun-bunane pasti menambahkan dengan mengelus-elus dadanya. Ya Allah sabar, karena menyakitkan. Ya, begitu ya. Nah, sabarnya. Lalu kalau bisa tingkatkan, bukan hanya sabari saja, tapi terima, ridhoi. Dia ridho dengan perintah itu. Dia terima. Maka ini akan menghasilkan lapang dada. Tapi yang terbaik kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu, tingkatan-tingkatan orang saat menerima namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Syukuri. Apa? Syukuri. Sabari, tingkatkan lagi bisa untuk ridho, menerima, tingkatkan lagi untuk bisa mensyukuri, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala saat menetapkan sebuah takdirnya kepada manusia tujuannya untuk menzalimi hambanya, tidak mungkin pasti itu berujung pada kebaikan hamba tersebut, walaupun sekasat matanya kita itu ada sesuatu yang menyakitkan. Tapi yang namanya ketetapan Allah selalu berujung baik pada diri seorang hamba, sehingga hamba yang mukmin hanya 2 dia bersikap sabar atau syukur. Maka yang syukur ini puncak daripada sikap seorang hamba kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan jarang bisa sampai level yang top. 3 boleh, 1 tak boleh. Apa yang tak boleh? Dikufuri. Nggak boleh dikufuri. Sikap-sikap orang yang mengkufuri ketetapan Allah
Ya Allah. Ya, sampai mengatakan demikian, ini orang yang kufur. Ya. Dan orang mukmin tidak begini. Orang mukmin tidak seperti. Kalau kemudian sempat begini, segera istighfari, minta ampun sama Allah atas salah, atas lapang khilafan saat mensikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih buruk lagi, sudah mengkufuri ketetapan itu, dia kemudian mencaci maki orang lain gara-gara dia kena itu. Yang belum tentu itu adalah salah orang tersebut. Sudah salah sasaran, ya, bukan dia yang menyebabkan, tapi sudah tercatat ucapan-ucapannya, maki-makiannya dan sebagainya. Ini penyesalannya luar biasa dahsyat. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, sikap-sikap seperti ini hendaknya kita pandai memilih saat menghadapi sebuah kejadian atau peristiwa dalam hidup. Insya Allah. Baik, ya. Ya. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, dalam kehidupan kita ini kan yang jelas kita pasti tadi sudah sampaikan kita ada kesalahan atau ada hilaf atau apa gitu. Kalau itu urusan dengan Allah itu kan kita bisa taubat karena nasuha. Itu sudah pasti ada ayatnya itu jelas. Nah, hubungannya dengan sesama manusia dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa dapat menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan, kita ucapkan dalam kehidupan, dan itu selalu kadang-kadang suka terlintas, kan? Tahun berapapun dulu masih kecil apa suka terlintas dalam benak kita. Nah, bagaimana Pak Ustaz solusinya supaya kita itu bisa meminta maaf atau bisa, kan yang jelas kalau minta maaf harus ada jawaban dari yang bersangkutan. Nah, sedangkan mereka kan sudah pada meninggal, sudah yang jelas sudah tidak ada upaya untuk kita bisa meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan, atau dengan apa sangkutan keuangan, atau mungkin kalau uang mungkin bisa kita titip di rumah. Nah, tapi kalau bisa sesama manusia ini gimana untuk bisa kita bisa mendapatkan suatu kata maaf atau itu. Saya kira itu Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, makanya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang sudah saya sampaikan, man kana lahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm. Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, temannya, tetangganya, siapapun, maka nasihat Nabi falyatahallal minhu al-yawm, mintalah untuk dihalalkan hari ini. Kadang mungkin ada gengsi, ada rasa nggak enak atau apalah yang membuat diri kita menunda-nunda hal itu, sehingga seperti tadi ditanyakan sampai orangnya sudah nggak ada di sini, entah dia meninggal atau dia entah kemana, kita tidak mendapati jejaknya. Apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti ini? Maka carilah temannya, keluarganya, kerabatnya, ya, untuk kemudian kita mintakan maaf atau minta dihalalkan. Berusaha mengatakan hal ini, saya keliru kepada saudara ini, saya keliru terhadap keluargamu yang ini. Kita sampaikan. Masih ringan Pak kalau itu kita lakukan di dunia. Mungkin ada merah di sini menanggung malu, mungkin karena bisa jadi keluarganya jadi marah, jadi kesal sama kita. Enggak apa-apa, karena masih ringan itu di dunia, masih ringan. Kalau udah selesai di hari persidangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, entah kita bahasa Jawa apa? Entah itu apa? Habis kita. Bagaimana enggak habis ya, masih dirahmati Allah. Semuanya nuntut baik. Semua
setiap orang pada saat itu, ya, kullu mri'in, gimana itu ayatnya? Yauma idzin sya'nu yughni, likulli mri'in minhu yauma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing, keperluannya masing-masing, keuntungannya masing-masing. Saat itu manusia minta kepada siapapun yang dulu pernah menzaliminya dan belum diselesaikan di dunia, sehingga muncullah hadis tentang orang-orang yang bangkrut, muflis. Ya, al-muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut dari umatku itu, man ata yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakat, datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Qad syatama hada wa qadhafa hada wa akhadha mal hada wa daraba hada wa safaka dam hada. Tapi dia juga mencaci si fulan, menyakiti si fulan, menuduh si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Maka kemudian saat itu semuanya datang meminta pertanggungjawaban, meminta semuanya. Saat itu nggak ada lagi, maafin dong, nggak ada. Bahkan berbagi pahala aja enggak. Suami dan istri, bilang si suami kepada istrinya, "Dek, apa yang kau anggap diriku saat di dunia? Bagaimana pandanganmu saat di dunia tentang aku? Wah, engkau ini suami ideal, engkau suami yang keren, kau baik banget sama aku. Nah, kalau begitu sudi kiranya engkau berikan sedikit aja pahalamu kepadaku, kebaikanmu kepadaku. Boleh kan?" Oh, jawaban saya gimana? Sorry mas, sorry. Kalau sekarang lagi rame apa? Sorry. Nggak bisa mas, aku juga butuh ini mas. Begitu pula sebaliknya. Maka saat di dunia pak, selesaikan. Kalau betul-betul tidak mendapati lagi, tangganya nggak dapat, temennya juga nggak ketemu, apalagi kerabatnya, ya sudah. Lakukan kebaikan, lakukan amal soleh, ya. Kalau terkait dengan ucapan dulu, maka datang di tempat di mana dulu kita mungkin pernah salah di situ, menyebarkan sesuatu yang salah tentang orang tersebut, kita klarifikasi, kita perbaiki lagi. Kita sebut, oh sama, ketemu sama orang, maaf ya, dulu saya nggak tahu itu, ternyata dia nggak begitu orangnya lagi. Diluruskan, dia orang baik. Lalu kemudian kita mendoakan dia. Mendoakan apa? Mendoakan dia, mendoakan kebaikan-kebaikan itu kepada dia. Termasuk kepada orang tua kita, kadang bukan hanya kepada orang lain, kepada orang tua kita. Nyesel belum minta maaf atas perbuatan salah, keburu apa? Meninggal dunia. Ya, oh gimana lagi? Minta ampun sama Allah dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tua kita tersebut, serta kita memperbaiki kesalahan kita kepada keluarga kita yang masih ada darah rahim dengan orang tua kita ini. Memperbaiki silaturahim dan seterusnya seperti itu. Bersedekah, beramal kebaikan, yang itu semuanya kita niatkan untuk pahalanya diberikan kepada siapa? Orang tua kita. Itu semuanya adalah usaha-usaha. Adapun apakah itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihatnya nanti saat di hari kiamat. Tapi ada informasi bahwa kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, manakala kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, semuanya nyampe insyaallah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, semoga berfaedah dan sesali segala kekurangan kita, segala kealpaan dosa maksiat kita di masa lalu, agar kita mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.